Prita mengamati wajah ayahnya dengan seksama. Meski wajahnya tampak lebih tirus dan kuyu, sisa-sisa ketampanan seorang pria masih membekas di wajahnya. Sepasang alis tebal dengan garis rahang keras adalah salah satu ciri khas ayahnya. Prita bangga mewarisi garis wajah ayahnya. Sejak kecil, ia memang dekat dengan Didi. Saat melihat kembali wajah Didi, Prita seolah tak percaya bahwa perjalanan hidup mereka telah sampai sejauh ini. Kini mereka hanya bertiga tanpa kehadiran Intan maupun Bobby. Ayahnya yang dulu dikenal sebagai pria gagah penuh semangat hidup, kini tampak rapuh, terbaring tanpa daya di atas ranjangnya. Hari ini adalah hari pertama Didi berada di rumah setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit. Prita berusaha memberikan waktu lebih untuk merawat ayahnya, meskipun ia harus sering bolos dari jadwal kuliahnya. Prita bersyukur di saat-saat sulit seperti ini ada Kepin yang mau menemaninya. Hampir setiap hari pemuda itu singgah di rumah sakit. Kini setelah Didi pulang, ia pun turut menemani Prita merawat ayahnya. Sore itu, Didi masih terlelap di kamarnya. Wajahnya tampak lebih tenang. Prita membawakan semangkuk bubur hangat untuknya. Gadis itu mencium lembut kening ayahnya. Perlahan, Didi membuka kelopak matanya dan tersenyum saat melihat Prita ada di sisinya. "Halo ya," sapa Prita dengan suara lirih. "Gimana Om, sudah merasa baikan kan?" sambung Kepin dari seberang kamar. Kepin yang semula duduk di kursi sudut kamar datang menghampiri ranjang Didi dan berdiri di samping Prita. Ia menyodorkan tangannya dan menyalami Didi. "Saya Kepin Om, teman dekat Prita," ujar Kepin singkat. Prita tertunduk malu karena belum pernah menceritakan keberadaan Kepin pada ayahnya. Dulu ia menumpahkan isi hatinya pada Bobby. Bobby yang pertama kali tahu saat Prita pertama kali jatuh cinta pada pemuda itu. Oh, tiba-tiba saja Prita merindukan kehadiran Bobby di rumah itu. "Om sudah merasa lebih baik. Jadi kamu ini pacar Prita ya?" tanya Didi seraya mengamati sosok Kepin. "Kalau kalian sudah merasa saling cinta, mengapa nggak buru-buru nikah aja sih? Supaya ayah bisa menyaksikan anak gadis ayah diboyong pemuda pujaannya," ucap Didi. Kepin dan Prita kaget mendengar ucapan Didi barusan. Meskipun mereka telah menjalin hubungan selama 3 tahun lebih, tetap saja ide untuk segera menikah membuat mereka shock. "Iya ya, tapi yang penting ayah cepat sembuh dulu ya," jawab Prita seraya mengelus tangan ayahnya. "Benar Om, ntar kalau Om sudah sehat, baru kami akan segera menikah," ujar Kepin sambil membelai bahu Prita dengan lembut. Ucapan Kepin tadi membuat Prita menoleh dengan wajah kebingungan, sebab di antara mereka berdua belum pernah ada pembicaraan soal pernikahan secara serius. Ia seolah ingin mencari jawaban apakah Kepin serius dengan ucapannya. Namun Kepin hanya memandang wajah Prita dengan sorot mata tajam penuh arti, seolah ia ingin menegaskan bahwa ucapannya sungguh-sungguh. Ia benar-benar ingin menikahi gadis itu. Meski belum lama lulus kuliah, Kepin telah diterima bekerja di salah satu perusahaan asing. Ia memang pernah bilang ingin menikah muda, supaya ketika anaknya sudah besar, ia masih bisa bertukar celana jeans dengannya. Selorohan Kepin tentu saja hanya ditanggapi Prita dengan canda tawa. Tapi kali ini Prita memikirkan kembali niat Kepin untuk menikahinya. Tak bisa disangkal, Prita memang semakin mencintainya. Namun menjadi istri Kepin dalam waktu dekat membuat dirinya merasa gamang. "Kepin, tolong bantu ayah nak," pinta Didi dengan suara memelas. Sejak dinyatakan lumpuh oleh dokter, Didi merasa hidupnya telah berakhir.
Kini ia harus tergantung pada bantuan orang lain. Sabar Om, nggak lama lagi pasti Om bisa jalan lagi. Om hanya perlu bersabar dan menjalani fisioterapi secara rutin, ujar Kepin seolah mengetahui keresahan hati Didi. Saat Kepin sedang membantu Didi bangkit dari ranjangnya, tiba-tiba saja Laura muncul di kamar itu. Ia segera membantu Kepin memapah ayahnya naik di atas kursi roda. Maafkan ayah ya, kalian semua jadi repot karena ayah, ujar Didi dengan linangan air mata. Mengapa harus minta maaf ya? Sudah jadi kewajiban kami untuk membantu dan merawat ayah, tukas Prita. Ayah harusnya bangga karena kami berkumpul di sini untuk ayah. Kita semua bersatu jadi sebuah keluarga utuh. Lanjut Prita lagi, berusaha membesarkan hati Didi. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Prita dan Kepin menikah pada sebuah hari Minggu yang cerah. Perayaannya, pesta pernikahan itu cukup megah. Didi hadir dengan mengenakan setelan jas warna hitam. Ia terlihat tampan meskipun berada di atas kursi roda. Rona kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Ya, terima kasih atas semua cinta kasih yang ayah berikan ke kami. Atas restu ayahlah kami bisa melangkah ke pelaminan, ujar Kepin. Iya nak, ayah berharap kalian bisa belajar dari kegagalan hidup ayah. Prita, jadikanlah Kepin pria terakhir dalam hidup kamu, pesan Didi seusai Prita dan Kepin mengikat janji suci pernikahan. Terima kasih ya, menurut Prita, ayah bukannya gagal, karena ayah telah mencintai kami semua dengan tulus. Ibu, Om Bobi, Prita dan Laura, kami semua akan selalu menyayangi ayah, ujar Prita seraya mencium kedua pipi Didi. Seusai pesta pernikahan, Prita dan Kepin memutuskan tetap tinggal di rumah Bobi. Namun pada suatu hari, Didi mengutarakan rencananya untuk pindah dari rumah itu kepada anak-anaknya. Ayah pengen pindah ke Bali agar hidup ayah lebih tenang di sana. Lagi pula, ayah ingin menghabiskan masa tua ayah di sana. Ayah sudah memikirkan hal ini dengan baik, kata Didi dengan mantap. Tentu saja Prita menentang rencana ayahnya. Ia tak ingin ayahnya hidup sendiri di sana. Namun adiknya dan Kepin justru sama sekali tidak keberatan dengan rencana Didi. Kepin berusaha meyakinkan Prita bahwa ketenangan hati ayahnya adalah obat paling mujarab untuk kesembuhannya. Sayang, kita jangan menghalangi niat ayah. Kita bisa membeli sebuah rumah mungil dan buka kantor cabang Om Bobi di sana. Ayah nggak perlu tahu soal ini. Jadi kita tetap bisa mengawasi kesehatan ayah. Gimana? Tawar Kepin kepada Prita. Sejak Didi memilih pensiun, Kepin diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan Bobi. Ia dianggap lebih mampu menangani segala permasalahan yang muncul di kantor itu sepeninggal Bobi. Setelah mendengar usulan suaminya, Prita masih menimbang-nimbang baik buruknya. Tapi akhirnya, ia menyerah karena tak tega melihat keinginan kuat ayahnya. Mungkin ini adalah keputusan terbaik untuk saat ini, pikir Prita. Baiklah, kita memang harus melakukan apapun yang terbaik untuk ayah, ujar Prita lemah. Ayah boleh pindah ke Bali asal kami yang mengantarkan ayah ke sana, ujar Prita pada suatu malam. Didi tampak gembira dengan ucapan Prita barusan. Dia sudah bisa membayangkan betapa indahnya suasana Ubud. Didi sangat merindukan kedamaian yang dihadirkan tempat itu. Ia mengingat satu persatu kenangannya bersama Bobi di Ubud. Dalam hatinya, Didi berjanji akan menyimpan semua kenangan indah itu dengan baik. Ia ingin mewujudkan impian Bobi untuk menghabiskan masa tuanya di Pulau Dewata.
2 bulan telah berlalu dengan cepat sejak Didi memutuskan tinggal di Ubud. Didi menempati sebuah rumah mungil dengan taman yang asri bersama seorang pembantu rumah tangga dari Jakarta. Ia mengisi waktunya dengan belajar melukis. Meski tak mudah, Didi berusaha keras menghasilkan lukisan yang terbaik. Kehidupannya di Bali jauh dari rasa jenuh. Setiap hari ada saja hal-hal baru yang bisa dijalaninya dengan hati gembira. Untuk mengatasi kegundahan hatinya pasca kecelakaan, Didi mencoba menenangkan pikirannya dengan meditasi. Ia mencoba berdamai dengan perasaan bersalah yang membelenggunya selama ini. Setelah terbiasa melakukan meditasi, Didi mulai berhasil mendapatkan ketenangan batin. Meskipun Didi telah menemukan ketenangan batin di Bali, kesehatannya tak bisa pulih seperti sedia kala. Rasa nyeri akibat benturan kecelakaan masih kerap menyerangnya secara tiba-tiba. Tapi Didi tak pernah mau lagi menginjakkan kakinya ke rumah sakit. Ia memilih dengan melakukan meditasi. Pada suatu malam, Didi merasakan nyeri hebat di dadanya. Ia yang sedang bergumul dengan kampas dan kuasnya tiba-tiba berkeringat dingin. Tangannya menegang. Kuas yang tengah dipegangnya terjatuh. Dalam sekejap, tubuhnya roboh ke lantai. Meski napasnya terasa sesak, Didi berusaha bangkit. Tangannya mencari-cari kuas yang terjatuh tadi. Dengan susah payah, ia membubuhkan tanda tangan di bawah lukisan yang telah rampung itu. Lukisan wajah Bobby, pria yang sangat dicintainya. Pria terakhir dalam hidupnya. Rasa nyeri di dadanya tak kunjung reda. Didi berusaha berpikir positif. Latihan meditasi telah membantunya untuk mengabaikan rasa sakit. Bukannya mencari pertolongan, Didi malah meraih bungkusan dalam laci meja alat lukisnya. Ia mengeluarkan pakaian Bobby yang berlumur darah. Tangannya mencari-cari pena dan kertas. Sambil terduduk di lantai, ia berusaha menulis pesan untuk anak-anaknya. Prita, seandainya Tuhan mengambil nyawa ayah hari ini, ayah ingin menitipkan Laura padamu. Tolong jaga dia dengan baik, karena hanya padamulah ayah menggantungkan harapan ini. Maafkan ayah karena telah banyak mendatangkan kesedihan pada kamu, Laura, ibu, dan juga Om Bobby. Ayah hanya manusia biasa, manusia lemah yang tak pernah luput dari dosa. Maafkan ayah ya, sayang. Ayah menyayangi kalian semua. Kertas itu tergeletak begitu saja di samping lukisan wajah Bobby. Ia menatap lukisan itu dengan penuh cinta. Tiba-tiba saja tubuhnya terguncang karena batu hebat. Ia menggunakan kaosnya untuk menutup mulut saat terbatuk lagi. Kaos itu kini berlumur bercak darah. Didi tidak merasa panik sama sekali. Dengan sisa tenaganya, Didi merangkak ke kamarnya. Ia duduk di samping ranjangnya dan mulai berdoa. Ia mohon ampun atas segala dosa yang pernah diperbuatnya. Air mata Didi mengalir pelan di kedua pipinya, namun wajahnya tampak teduh. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan kekurangan hamba-Mu ini. Lindungilah semua orang-orang yang hamba cintai. Ucap Didi lirih. Keringat dingin mengucur deras dari leher Didi. Tak sampai sedetik kemudian, tubuhnya terkapar di lantai, di samping pakaian Bobby yang tak pernah lepas dari tangannya. Perlahan mata Didi terpejam, detak jantungnya berhenti. Didi meninggalkan raganya dengan senyum damai. Tubuh kaku Didi baru ditemukan pembantunya pada keesokan paginya. Wanita tua itu menjerit saat melihat tubuh majikannya tergeletak tanpa nyawa di lantai kamar. Dengan panik, ia segera menelpon Prita. Prita nyaris tak percaya dengan kabar yang barusan diterimanya. Tubuhnya langsung lemas. Ia dan Kepin segera terbang ke Bali dan menuju rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Prita melihat tubuh ayahnya telah kaku dan dingin. Gadis itu berusaha tegar dan menerima kenyataan itu dengan tabah. Kepin tak melepaskan pelukannya. Tiba-tiba, pembantunya menyerahkan secarik kertas berisi pesan terakhir Didi. Tangis Prita pun tak bisa lagi dibendungnya. Yah, Prita nggak pernah menentang hubungan ayah dengan Om Bobby. Prita sudah memaafkan semuanya.
Kami semua sayang ayah. Tapi mengapa ayah tega meninggalkan Prita? Jerit Prita sambil mengguncang tubuh kaku ayahnya. Kepergian Didi diiringi isak tangis anak-anak dan keluarganya. Tepat pukul 6 sore, jasad Didi dimasukkan ke liang lahat. Acara pemakaman itu berlangsung singkat dan sederhana. Semua orang terlihat berduka dengan kepergian Didi. Kepin merasa sangat bersalah karena membiarkan Didi mengasingkan diri di Bali. Ia merasa terenyuh ketika melihat Didi menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian. Tak satu pun anggota keluarga yang mendampinginya. Namun ada satu hal yang menjadi pelajaran berharga bagi Kepin. Ayah mertuanya meninggal karena perasaan merana oleh cinta. Cinta yang begitu besar. Cinta yang dibawanya hingga ke liang lahat. Kepin pun berjanji dalam hati akan menjaga kesucian cintanya pada Prita. Kepergian Om Bobby dan ayah membuat kita belajar banyak hal. Belajar akan arti cinta yang sesungguhnya. Ketika cinta itu singgah di hati manusia, tak seorang pun bisa mengelaknya. Begitu pula yang terjadi pada Om Bobby dan ayah. Meskipun bagi sebagian orang cinta mereka terlarang, namun mereka membuktikan bisa hidup bahagia dengan cinta yang mereka miliki. Ujar Prita menjawab pertanyaan beberapa anggota keluarganya tentang hubungan Bobby dan Didi. Kami tak pernah menjauhi Bobby dan ayah karena jalinan cinta mereka. Cinta itu perasaan tertinggi dalam jiwa manusia. Manusia tak bisa hidup tanpa cinta. Lanjut Prita. Penjelasan Prita tadi menjawab semua teka-teki tentang hubungan Bobby dan Didi selama ini. Memang tak semua keluarga besar mereka bisa menerima kenyataan itu. Namun Prita juga tak memaksakan hal itu pada mereka. Biarlah Bobby dan ayahnya beristirahat dengan tenang di alam sana. Prita hanya tak ingin keluarga mereka membicarakan keburukan Om Bobby dan Didi di belakangnya. Bagaimanapun, ia sangat menyayangi mereka berdua. Prita tak ingin kenangan indah Bobby dan ayahnya dirusak oleh hal-hal seperti itu. Menjelang 40 hari meninggalnya Didi, Prita dan Kepin terbang ke Bali dan mengunjungi rumah ayahnya. Sayang, coba lihat sini, seru Prita sambil menunjukkan hasil lukisan ayahnya. Ayah rupanya banyak menghabiskan waktunya melukis Om Bobby. Mungkin dengan melukisnya, ayah merasa Om Bobby selalu berada di sampingnya, ujar Prita. Kepin berniat membenahi pakaian Didi yang masih tersisa di lemari. Betapa terkejutnya Kepin saat melihat pakaian-pakaian Didi yang penuh bercak darah yang telah mengering. Oh, ayah, mengapa kamu menyiksa diri sendiri seperti ini? Isak Prita pilu. Jadi selama ini ayahnya menolak berobat ke rumah sakit bukan karena kondisinya telah membaik, tapi karena ia menghendaki segalanya berakhir seperti ini. Shh, sudahlah sayang, ayah sudah damai di atas sana. Jangan kamu tangisi lagi kepergiannya. Kamu jangan merasa terbebani oleh hal ini. Mungkin memang ayah tak ingin menyusahkan kita. Jadi ia memilih menyendiri di sini. Ucap Kepin sambil memeluk istrinya. Setelah berhasil mengendalikan emosinya, Prita mengambil ponsel ayahnya. Satu persatu pesan dalam inboxnya ia baca. Inbox itu dipenuhi oleh pesan dari Bobby dan balasannya. Morning dear, how do you feel this morning? Are you thinking of me? Cause I always thinking of you every hour, every minute. I miss you dear, and please take care of your hair just for me. Would you do it for me dear? Sayang, maafkan jika aku sering sengaja membuat kamu sedih. Tapi mulai hari ini, kamu tidak akan melihat Didi seperti yang kemarin-kemarin. Aku menyesal atas semua sikap dan perkataan yang kuucapkan. Aku bisa mengerti jika kamu mau meninggalkan aku karena tidak tahan akan tingkahku. Aku hanya bisa pasrah dan tidak akan memaksa kamu selalu bersamaku. Satu yang ingin kusampaikan, aku sayang sekali sama kamu. Aku tidak mau berpisah dengan kamu. I love you. Sayang, kamu kok gak balas pesanku sih? Aku tahu aku salah.
Tapi demi Tuhan, aku sayang sama kamu. Please dong sayang, jangan siksa aku seperti ini. I miss you dear. Morning sayang, kamu lagi ngapain? Sudah sarapan belum sayang? Kamu mau pergi kemana hari ini? I love you dear. And I am so sorry for anything when works yesterday. Bye. I love you Cinta, and please don't be mad at me. I am so tired now and I do not want to fight with me. Aku gak suka kalau kamu nyebut-nyebut atau muji-muji orang lain di depanku, dan aku gak mau dengar itu lagi. Jadi ayah sangat cemburu kalau Om Bobby memuji-muji kegantengan pemain sepak bola itu. Wah, setan merah itu memang tim kesayangan ayah tuh. Dia gak pernah melewatkan kalau MU main, sampai pagi pun pasti akan ditungguin. Gumam Prita tertawa kecil saat membaca pesan ayahnya. Ia terus menelusuri pesan-pesan itu. Biarin aja, aku memang gak suka kalau kamu muji-muji orang kayak gitu. Emang kenapa kalau aku cemburu? I miss you sweetheart. Kamu adalah hal yang terindah yang pernah ada dalam hidupku. Aku akan tetap menyayangimu sampai kapanpun. Aku bukan orang yang romantis, jadi aku gak tahu mesti bilang apa. Tapi aku sayang banget sama kamu. Aku mulai sayang sama kamu, apalagi setelah aku marah-marah sama kamu waktu di Bali. Saat itulah aku merasakan perubahan dalam diriku. Aku gak mau kehilangan kamu. I love you. Tidak semua kata-kata Didi lewat pesan dipercayai Bobby. Namun Bobby selalu berpikir dewasa. Ia mencoba menuruti keinginan Didi. Dia tak ingin hidup dalam kepura-puraan atau rayuan gombal seperti cinta monyet anak ABG. Namun itulah kenyataannya ketika menjalin cinta bersama Didi. Tingkahnya seperti anak-anak yang selalu menuntut perhatian dan kasih sayang. Prita dan Kevin membaca pesan itu diselingi tawa geli yang tak tertahankan. Tak jarang Prita tersenyum sendiri membayangkan perjalanan kisah cinta ayahnya dan Om Bobby. Disinilah kita harus memahami bahwa cinta itu adalah sebuah anugerah. Dalam cinta membutuhkan pengorbanan dan pengertian yang mendalam. Maka berbahagialah manusia yang dikaruniai cinta yang indah hingga ajal menjemput.